Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. Hari ini ngebahas apa nih? Bahas Budi Badut. Aduh, Budi Badut. Konspirasi Budi Badut. Iya. Ya, kita akan ngebahas kereta Zanetti. Gitu ya. Kita kereta Zanetti kita bahas. Ya emang kita bilang kita pasti mau bahas ya. Tapi kita riset dulu. Yoi. Gitu, nggak mungkin kita bahas tema yang kalau misalnya temanya materinya dikit ya durasinya juga semakin dikit dong gitu kan. Jadi kita riset dulu. Emang sabar. Yang penting tuh sabar. Aduh, Budi. Iya. Lo ada pesan gak buat Budi? Aduh, buat Budi. Maksudnya gimana? Jangan spam lah ya. Iya, maksudnya sampai itu loh apa? Sampai banyak banget sih, sampai hampir 100 kan? Iya. Ya, mungkin kalau di tiap episode nggak apa lah. Iya, Satu kita request gitu. di tiap episode, tapi enggak di tiap episode berapa komen, Fet? 10 10 lebih. 10 lebih. Maksudnya kasihan, tadi balik lagi ya, kita kasihan sama yang komen lain gitu. Jadi takutnya nanti ada orang lain pengen komen, malah ntar ketutupan nama kereta Zanetti. iya gitu. Jadi yang dengan opini tengah malam nanti sedikit. Ya by the way, thank you sih sebenarnya untuk Budi Badut ya untuk udah request tema ini ya gitu. Dan yes gitu sih. Jadi mungkin nextnya gitu kita nungguin komen-komen dari para pendengar kita gitu. Tapi ya itu tadi sih, yang penting mah request tema kita pasti bacain satu-satu, kita bacain gitu. Tapi ya bisa ada cara lain lah, nggak perlu sampai sebanyak itu gitu. Oke Budi, ini kontennya kita bahas ya, request dari Budi. Iya. Tapi kalau Anda melakukannya lagi mohon maaf ya, kita blacklist temanya. Iya, betul. Kita akan ngebahas kereta Zanetti gitu ya. Jadi pada tahun 1911 ya, kereta Zanetti yang membawa 106 penumpang menghilang begitu aja ketika melintasi terowongan Lombardi. Kereta masih tidak ditemukan sampai sekarang, dan pihak berwajib pun bingung bagaimana kereta 3 gerbong tersebut bisa hilang begitu saja tanpa jejak. Jadi kereta yang masuk terowongan tapi nggak keluar lagi, Fet. Iya. Gitu. Benar. Kalau di Indonesia simple as that, yaitu kereta setan. Iya. Cuma masalahnya kalau kereta setan itu kan emang keretanya setan. Iya. Ini awalnya bentuknya belum setan, bro. Orang-orangnya ada di dalam semua. Harusnya nyarinya ke hutan-hutan, Riz. Iya. Gampang kalau di Indonesia mah cari aja ke hutan. Iya. Tapi gue nggak tahu gue baca di sini atau gue baca dengerin. Nanti gue ada fakta menarik sih. Ada lebih ke sainsnya ya. Sedikit sainsnya gitu. Oke, kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasi kalian, tetap open minded. Balik lagi di Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar semuanya para pendengar? Ini keluarnya di hari Kamis itu tanggal 30. Oke, Happy New Year lah ya. Happy New Year's ya. Pasti banyak yang dengerin sambil Happy New Year's tahun baruan. Dan Oke, kita balik lagi ke Budi Badut. Kereta Zanetti ya. Jadi ini kereta Zanetti menurut gue kereta yang cukup mistis sih. Mistis banget karena penjelasannya sampai sekarang ilmiahnya juga dikit ya. Susah banget jelasin ya. Iya kan, udah lama banget ya. 1911 loh. Gitu. Udah berapa puluh tahun tuh. Tapi ada yang bilang katanya keretanya beneran ada, tapi ada yang bilang nggak ada keretanya. Feeling gue nggak ada kayaknya. Oh. Iya nggak sih? Tapi ada yang bilang tuh kereta sampai beneran ada, sampai dipublish dan difoto-foto katanya sih gitu. Tapi mana? Nah itu yang jadi ininya. Kalau Titanic itu udah jelas ya. Iya. Ya kan kayak gitu. Cuma yang ini gue suka banget sama ceritanya. Sebenarnya ceritanya itu bakal valid ya. Menurut ini by the way ini konspirasi banget ya. Mitos mungkin bisa dibilang ya. Iya, cerita ini mah urban legend nih sebenarnya. Nah, ceritanya akan valid banget ketika emang udah ada fotonya, emang udah ada pembuatannya gitu loh, dan udah clear jelas gitu keretanya itu ada, dan terjadi kayak gini baru susah dijelasin. Tapi company yang buatnya sampai sekarang masih ada nggak ya? Sekarang kayak udah gak ada deh. Gue cari sih gak ada jejak sama sekali, anjir, Zanetti atau apapun. Cuma gue baca di Quora ada yang bilang keretanya beneran ada, cuma ceritanya enggak gitu. Nah ini menjadi simpang siur kan, apalagi di tahun 1911 ya udah susah banget dibuktiin ya. Iyalah. Gitu. Dan mungkin ini kita bacain dulu lah ya. Kita bacain, nanti kalian menilai ya ceritanya, apakah ceritanya yang benar atau bagaimana dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu Faris mungkin boleh deh. Oke.
Nih dimulai dari dilansir dari nickweek.com nih, dari sumber-sumbernya aja. Sebenarnya itu udah Iya. gak jelas. Cuma yang ada tuh cuma di sini doang guys. Iya. Yang lengkap. Nah pada tahun 1911 sebuah perusahaan kereta bernama Zanetti mengeluarkan model kereta mewah barunya yang menargetkan kalangan-kalangan orang kaya. Oke. Kereta tersebut memiliki rute yang melewati keindahan pemandangan pegunungan Lombardi. Kemewahan yang dirasakan oleh penumpang menjadi prioritas perusahaan. Nah, kereta tersebut akhirnya siap untuk tes uji coba dan kereta tersebut itu memiliki 3 gerbong. Jadi kayaknya sih satu yang masinis Depan. tuh, habis itu 3. Di belakangnya ada 3 gerbong. Jadi 4 totalnya. Oke. Untuk membuat uji coba tersebut sukses dan megah, mereka merencanakan untuk memberikan penawaran yang menarik. Mereka milih dan mengundang 100 orang penumpang untuk menjadi bagian dari tes uji coba secara gratis. Nah, penumpang tersebut akan melakukan perjalanan dimulai dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, terus balik lagi. Oke. Pokoknya intinya startnya itu dari kota Roma. Orang-orang kaya doang nih ya. Ya, karena diundang nih, bukan disuruh bayar, Oke. free. Nah, selama perjalanan itu penumpang akan dilayani dengan sangat baik. Mereka akan disediakan beragam makanan dan minuman. Kereta Zanetti direncanakan akan melewati terowongan Lombardi yang memiliki panjang sekitar 800 meter. Oke. Selama perjalanan tersebut, mereka menikmati pemandangan alam yang indah di jendela ketika menyantap makanan yang diberikan. Ide penawaran tersebut dibuat agar kereta Zanetti menjadi populer di kalangan orang-orang kaya ketika rilis nanti. Oke, Gitu. jadi emang ini tuh kereta yang cukup eksklusif banget ya. Yoi. Gitu, yang cuma untuk orang-orang, bukan cuma sih. Ya intinya bayarnya cukup mahal lah ya. Yoi. Gitu. Oke. Di masanya menarik. ini Yes. sangat eksklusif banget lah di masanya. Benar. Nah, pada tanggal 14 Juli 1911, kereta ini berangkat dari stasiun di Roma, tepat pada waktunya dan membawa penumpang sebanyak 100 orang dan 6 awak kru dengan total 106 orang. Nah, para penumpang menikmati hidangan yang disajikan sambil melewati pemandangan indah di pegunungan Lombardi. Kereta tersebut melewati stasiun satu persatu dan para penumpang sangat menikmati perjalanan tersebut. Di beberapa stasiun banyak orang-orang yang melambaikan tangannya ketika melihat kereta Zanetti lewat. Nah, berarti di stasiun tuh banyak orang yang lihat. Saksinya ada. Zanetti, weh. Saksinya ada berarti. Iya, ada. karena kan itu mungkin rame banget ya, kayak promonya gede. Kereta Zanetti mau lewat stasiun sini nih, kereta termahal gitu-gitu mungkin ya. Terus banyak tuh orang-orang yang nonton. Tapi masalah ini bener nggak yang orang-orang lihat ini? Ya, namanya juga urban legend. Oh iya. Nah, itu. Iya sih. Oke, lanjut lu deh. Nah, kereta itu akhirnya sempat berhenti di satu stasiun sebelum berangkat masukin terowongan Lombardi. Nah, ketika dalam perjalanan sebelum memasuki terowongan Lombardi, banyak orang-orang yang berdiri di pinggir rel melihat dengan jelas kereta tersebut berjalan memasuki terowongan yang memiliki panjang sejauh 800 meter. Jadi bukan cuma di stasiun doang tuh orang-orang ngumpulnya. Jadi Iya, di pinggir rel sepanjang juga. ya, Iya, di pinggir-pinggir rel juga dekat terowongan tuh Ada pada yang ngeliat jualan tuh. gak ya? Ada sih harusnya mah. Pasti ya. Nah, habis itu kereta Zanetti memasuki terowongan tersebut. Tapi anehnya kereta tersebut tidak keluar di ujung terowongan. Gokil. Jelas. Stasiun perhentian berikutnya menunggu kedatangan kereta Zanetti yang tak kunjung datang. Mereka menunggu kereta tersebut keluar dari terowongan, tapi tidak ada tanda-tanda adanya kereta di dalam terowongan tersebut. Pihak manajemen pun kebingungan. Mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi dengan kereta tersebut. Akhirnya tim investigasi pun Dikerahkan ya. Iya, dikerahkan untuk lah cari untuk ya. mencari di dalam terowongan tersebut. Kemana sih hilangnya si kereta Zanetti? Pekerja rel, pihak berwajib, dan pihak manajemen ikut mencari di seluruh sudut terowongan, tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Hilang gitu aja nih. Iya, betul. Di terowongan, hilang Vet. Misalnya hilangnya di terowongan. Bener, Hal yang iya. lu nggak bisa belok kiri belok kanan. Iya. Iya. Jalurnya cuma satu lagi, bener gak? Iya benar, gila banget. Dan 800 meter mungkin Hampir 1 kilo itu. nggak Nggak jauh. jauh-jauh banget kan ya? Kayak kalau Lumayan. 800 meter kereta tuh berapa meter sih? Enggak lah, ini cuma 4 gerbong Vet. Oh iya, 4 Jadi gerbong. emang ya. nggak panjang. Cuma iya, maksudnya iya. nggak lama gitu, nggak sampai orang-orang yang nunggu di terowongan sono bosen enggak kan? Enggak lah. yang Bosen terus pulang gitu enggak kan? Pasti mereka Kok nunggunya lah? pasti mungkin berapa menit lagi dateng nih tapi Iya, nggak keluar anjir. Oke. Nah itu sih iya, emang iya. aneh banget sih. Mistisnya di sini ya. Nah, banyak saksi yang melihat bahwa kereta tersebut memasuki terowongan Lombardi, tapi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa kereta tersebut keluar dari terowongan. Padahal terowongan Lombardi cuma memiliki panjang sekitar 800 meter dan cuma memiliki satu jalur.
tidak ada jalur bercabang atau semacamnya. Hanya ada satu jalan masuk dan satu jalan keluar. Selain itu juga tidak ada tanda-tanda terjadinya kecelakaan. Kereta hanya menghilang begitu saja. Gimana bro? Hilang gini aja. Bro sebenarnya udahlah selesai lah mistis bro. Iya gak sih? Iya tapi mistisnya tuh Gunung bro dibelah. Oh iya, nggak izin berarti. Nah kan jadi Dustin Dustin lagi. lagi. Kebanyakan nonton Why lu Matt. Anjir. Berarti tumbalnya kurang tuh. Iya sih. Anjir langsung 100. Langsung 100 ya. 104. Iya, Tapi iya. mistisnya itu Hmm. apakah hantu, tumbal gitu atau time travel, bro? Nah, Itu ini. karena ada beberapa cerita yang mengisahkan kalau kereta Zanetti itu terlihat di beberapa era gitu lah. Iya. Mantepnya tuh. Nanti ada teorinya nanti Yoi. ada. Gitu dan menarik sih. Sampai sini dulu Fat. Menurut lu gimana? Tahu dah emang. Maksudnya kalau pakai logika mah susah banget Bim dipercaya Iya, Bim. Iya nggak gua sih? Kalau misalnya ini terjadi beneran ya, terus gue nonton live anjir. Itu gue bener-bener parah sih anjir. Mind blown langsung. Iya, Kereta anjir. masuk terowongan kagak keluar anjir. Langsung gue ceritain lah pasti ke semuanya. Kasih bumbu dikit ya. Iya lah pasti. Tapi ada yang iya dicek sampai ke dalam nggak mungkin mogok ya. Enggak gue maksudnya sampai mencari-cari logikanya gitu sampai kenapa ini nggak Iya. keluar. Iya, ya. Enggak, gitu ini ya. nggak bisa diinin Gue tadi logika mikir sih, gitu gila. Fat. Mogok terus kenapa gitu. Ya tadi bener kata Faris teorinya ada tumbal, mistis atau time travel. Tapi time travel tuh kayak nggak mungkin lu terowongan apa? Gue yakin terowongan itu Nggak, dia- siapa tahu ini kayak anomali di bawah gunung itu gitu loh. tapi gue yakin itu terowongan dibangun bukan cuma kereta Zanetti doang yang lewat. Iya gak sih? Oh iya, Harusnya terowongannya juga sih. udah dari lama mungkin Udah ya. lama. Iya. Itu sih yang gue tangkepnya tuh kenapa harus si Zanetti ini yang hilang gitu. Dan gue mikirnya kayak politik mungkin ya. Apakah pemerintahan nih karena Orang-orang penting doang kan yang orang-orang bisa penting doang naik. yang ikut eksklusif. Benar. Mungkin ya bisa jadi. Iya kan? Cuma ngilang. Nah iya, kemana? Masa sulap. Tapi kalau time travel jangan-jangan keretanya mesin time travel aja. Bukan. Ini Anjir, dong. Back to the future. Yang tiket-tiket. Polar Express apa? Iya. Iya aja. Iya, maksud gua masih mustahil sih sebenarnya Zanetti ini paling bener sih ceritanya nih yang ngawur nih. Iya, karena Yang ini mitos sebenarnya nih. urban legend. Ini kita angkat menurut gue sih ya, gue angkat karena Karena Budi seru Badut. sih. Oke. Karena seru. Kira-kira biar Budi Badut stop aja. Itu juga salah satunya. Cuma pas di Iya. di riset ternyata seru juga ceritanya Seru, meskipun gue nggak percaya tapi seru ini. Kayak gitu. Dan oke nih gue lanjutin lagi ya baca ya. Ada lanjutannya nih yang tadi masih Yes. belum selesai. Oke. Nah, tetapi ini lebih anehnya lagi di terowongan tersebut ditemukan 2 orang penumpang kereta Zanetti. Gitu. Jadi kedua penumpang ini tuh mengaku mereka adalah penumpang dari kereta Zanetti. Dan dia itu dikonfirm dari daftar penumpang kalau mereka itu benar-benar penumpang dari kereta si Zanetti ini. Yoi. Gitu. Kedua penumpang tersebut mengatakan ke pers bahwa mereka tuh lompat dari kereta Zanetti. Jadi dia lompat nih untuk menyelamatkan dirinya karena ada sesuatu nih di depan dia gitu ya. Mereka bersaksi bahwa ketika kereta memasuki terowongan Lombardi, kabut putih tebal tiba-tiba muncul dan mulai mengelilingi kereta. Jadi kabut tebalnya tuh mulai banyak nih. Mulai masuk ke dalam kereta juga gitu. Dan kereta pun bergerak tuh semakin lambat. Dan ketika mendekati ujung terowongan, kabut tersebut semakin tebal dan membungkus kereta tersebut gitu ya. Kedua orang tersebut tuh akhirnya panik. Sebenarnya panik tuh karena kenapa nih gitu. Dan karena keretanya lambat, dua-duanya lompat akhirnya. Iya. Gitu. Dan Oke. salah satu dari saksi tersebut juga mengatakan bahwa ia mendengar suara humming tuh kayak gitu ya. Ini gue gak ngerti sebenarnya humming kan kalau ditranslate secara kasar kan bersenandung. Iya, Bersenandung kan masih banyak ya. kayak orang nyanyi kan sebenarnya. Kalau diterjemahin kayak gitu kan bersenandung. Nah itu antara orang nyanyi atau bunyi humming gitu. Oh, Yang gua- gue bingung. feeling gue sih gitu sih karena Iya. suara mesin sih. Iya. Nggak mungkin helikopter. Siapa tahu kan ada senandung cewek serem juga anjir. Anjir gila, jadi tambahin bumbu itu dong. Takut Kan juga humming, nih. bersenandung. Iya. Nah, ketika kereta masuk ke terowongan tuh bunyi hummingnya gitu dan kabut putih seakan-akan menelan kereta Zanetti. Gerbong kereta pertama nyaris tidak kelihatan sama sekali dan kereta berjalan sangat pelan seperti nyaris tidak bergerak gitu ya. Akhirnya si salah satu penumpang ini takut dan dia melompat untuk keluar gitu. Dan pas dia lompat dia ngeliat lah dia ikut lompat gitu. Nah, pada saat setelah dia lompat mereka berdua pun jatuh ke terowongan gitu ya. Dan kejadian tersebut adalah hal terakhir yang mereka ingat.
gitu. Nah, ketika diperiksa oleh seorang psikiater, kedua orang yang selamat ini ditemukan menderita stres dan mengalami kesulitan untuk tidur. Informasi yang diberikan oleh kedua orang tadi tidak membantu dalam menemukan bukti-bukti hilangnya kereta Zanetti gitu. Pihak berwajib kemudian menutup terowongan tersebut dan ketika Perang Dunia Kedua terowongan tersebut tuh hancur di bom, kena bom dan ditutup selama-lamanya. Udah susah hilang gitu. Keren sih anjir. Tapi itu ada ini enggak? Ada namanya enggak tuh dua orang tersebut? Ada. Nggak tahu secara Ada. resminya sih Tapi sebenarnya. nanti ada. Iya ada, nanti dibahas cuma nggak tahu itu benar atau enggak. Maksudnya nggak ada catatan aslinya. Oh. Gitu, dan mungkin kita bacain dulu kali teorinya ya. Ini menarik nih. Jadi penampakan kereta misterius di zaman yang berbeda. Ini menarik ya. Menurut beberapa situs ada beberapa penampakan kereta yang mirip dengan kereta Zanetti di 3 era yang berbeda, bro. Yang pertama itu abad pertengahan gitu ya. Dicatat dari sejarah Italia pada abad pertengahan pernah ada kisah tentang kejadian aneh dan supranatural. Kejadian tersebut terjadi di biara yang terletak di daerah Modena. Diceritakan bahwa pada saat itu sebuah kereta nyaris menabrak biara. Biksu mendeskripsikan kendaraan tersebut seperti sebuah kereta luncur raksasa yang memiliki pipa di atas dan membawa 3 kereta luncur lainnya. Wajar saja karena pada zaman itu kendaraan tercepat yang bisa diakses manusia adalah cuma kuda. Kenapa biksu bisa melihat kereta? Ini udah aneh nih. Zaman dulu tuh adanya kereta luncur doang tuh yang buat Iya. turun es tuh. Iya benar. Itu paling dekat sama mesin tuh. Bukan kereta ini ya, kereta Iya. panjang gitu. Dan biksu mencurigai bahwa itu adalah ulah iblis. Ya benar. Jelas. Karena di zaman itu ya lu biasa kuda tiba-tiba muncul kereta dikira iblis. Iya. mungkin ya. Sihir mungkin sihir ya, Sihir, ilmu iya, sihir. hitam. Dikira kendaraan dari neraka aja. Dijemput anjir. Iya. Dan dia panik dan akhirnya para biksu bersembunyi di gereja dan mulai berdoa untuk mengusir perbuatan iblis tersebut gitu. Kemudian keluar 2 orang dari benda raksasa tersebut, dia bilangnya. Orangnya terlihat rapi dan memakai pakaian berwarna hitam. Mereka diduga ingin menyerang biara, tetapi biara sudah dikunci dengan aman oleh para biksu. Kisah tersebut dicatat dan disimpan di region Casta Solea bersama koleksi-koleksi kuno lainnya. Koleksi-koleksi kuno tersebut disimpan dari generasi ke generasi oleh keluarga Saggino. Anehnya salah satu penumpang yang berhasil terjun ketika hilang dari kereta Zanetti di terowongan Lombardi memiliki nama belakang Sangino. Oh. Gila bro. Iya. Gimana ya? Keren Jadi- sih meskipun gue gak bisa melihat korelasinya di mana ya. Iya kayak sebuah nama Kayak cuma doang. namanya dikaitin doang aja. Bisanya namanya sama kan nih. Iya. Apalagi generasi ke generasi loh Bim. Siapa tahu ditambahin dikit. Iya. Iya kan? pastinya. Apa ya maksud gue, nama orang yang terjun juga nggak ada ya kan? Mm. Kita nggak bisa tahu nama orang yang terjun, mungkin ada apa kita nggak ke riset atau gimana, kita nggak tahu juga. Dan di sini ceritanya kalau seandainya ini benar, gue kepo sama koleksi-koleksi kuno ini yang katanya dia nulis itu. Dan kalau benar ya mungkin percaya gue, tapi gue nyari juga nggak ada juga sih. Yoi. Cuma cerita ini aja, cerita yang berkaitan sama Zanetti Iya benar. gitu. Jadi ini yang ngebuat gue semakin kayaknya ini ada satu orang deh yang di era dulu bukunya terkenal banget mungkin ya, jadi sebuah cerita, atau mungkin 2 orang yang lompat itu yang menceritakan gitu. Dan ya udah jadinya kayak gitu. Dan mungkin boleh di tahun 1840-an. Tahun 1840-an berdasarkan nickwick.com, penampakan tersebut kembali tercatat di salah satu insiden yang pernah terjadi di Meksiko. Di Ini menarik Meksiko ya. loh. Pindah negara anjir. Iya. Ditemukan di salah satu arsip pada tahun 1840. Catatan rumah sakit lokal melaporkan bahwa ada 104 orang Itali dimasukkan ke rumah sakit karena mengalami gangguan mental. Nah, psikiater yang menangani mereka menuliskan sebuah pesan yang menyatakan bahwa orang-orang tersebut memakai pakaian-pakaian yang aneh. Mungkin karena eranya beda kali ya. Tahun 1840 sama 1911 fashionnya beda tuh. Jadi Jauh. mungkin agak aneh tuh. Mereka pakai jas gitu-gitu. Terus dan mereka mengatakan mengatakan bahwa mereka semua berasal dari Roma. Jadi Iya. 104 orang tersebut sama tuh statementnya semua. Mereka semua dari Roma dan pergi menggunakan kereta. Semua bersaksi begitu. Selain itu juga ditemukan kotak rokok atau bungkus rokok yang dibawa oleh pasien
bertuliskan tahun 1907 tahun Iya. produksinya. Nah, konon katanya kotak rokok tersebut masih tersimpan di salah satu museum di Meksiko. Jelas. Ini bro yang Konon, semakin bro. Iyalah. iya. Ini kan Urban Legend gue tambahin konon. Aslinya mah di artikelnya kagak ada Konon nih. katanya. Nah tapi maksud gue ini lagi sebenarnya banyak sih dari cerita-cerita ini tuh yang kalau emang beneran ini kereta ini beneran faktanya tuh harusnya banyak ya. Maksud gue buktinya tadi kayak tempat rokok, terus pasien mana nih data-data pasiennya 104 orang ini mana gitu. Iya yang nggak ketemu tuh di situ sebenarnya. Tapi Iya. menarik sih kalau seandainya ini beneran terjadi 104 orang Keren ya. mengaku semua dari Roma. Itu kayak gila sih. Iya makanya sih. itu yang bikin mereka dimasukin ke gangguan mental kali, rumah sakit Iya, rumah sakit rumah jiwa sakit kan. jiwa. Tapi ini gak sih, sorry gue potong dikit. Tahun segitu tuh belum ada kamera ya? Aduh, kagak tahu sih persisnya. Mungkin Kalau mungkin film? ada kali ya, cuma yang bisa nyewa bangsawan dong, nggak tahu juga sih gua. Karena kan mahal mungkin atau Masih gimana. tulisan kan, berarti masih cerita. Iya, harusnya mau kayak terus- catatan. Iya dan catatan dan lain sebagainya. Iya arsipnya berarti situ ya. Berat juga untuk di record. Iya, Di track didokumentasiin juga, ya. Iya. Oke. Ini tuh yang Meksiko. Gimana Fat menurut lu yang Meksiko? Yang Meksiko ya. Gimana ya, tiba-tiba muncul juga nggak jelas juga sih munculnya dari mana. Tapi kalau misalkan berteori dari cerita ini ya, maksudnya kita ikutan gila dah. Berarti bukan time travel doang anjir. Ini Iya. juga apa sih? Teleport anjir. Oh iya. Karena kan dari Nggak balik Itali ke lagi ya? Meksiko. Beda negara loh. Oh iya loh. Iya Berarti sih. bukan time travel doang tuh yang pas mereka masuk ke terowongan. Terus kayaknya juga nggak balik lagi Daris. Iya. Nah, Harusnya itu dia. Tinggal di situ ya. Iya harusnya jadi gempar nggak sih? Berarti keretanya kan ke Meksiko, orang-orangnya turun, keretanya jalan lagi. Karena nyambung ya, gue nih sama cerita ketiga. Sumpah, nyambung sama cerita ketiga. Coba Fat cerita ketiga Fat. Oke nih, jadi pada 29 Oktober 1955 nih dari readersoak.com. Beberapa tahun kemudian penampakan kereta misterius ditemukan di daerah Eropa pada tanggal 29 Oktober 1955. Sebuah kereta tua yang memiliki 3 gerbong muncul di dekat desa Zavalichi, sebuah desa kecil di Ukraina. Seorang petugas, Piotr Ustimenko, melihat kereta tersebut bergerak namun tidak mengeluarkan suara. Masih banyak kisah-kisah munculnya kereta misterius yang mirip dengan desain kereta Zanetti. Bahkan kereta tersebut pernah terlihat di beberapa negara seperti Rusia, India, Jerman, dan Romania. Banyak banget anjing. Iya, gila. Maksudnya sekalian jalan-jalan anjing. Iya dibilang. Coba baca lagi Fat. Ini nyambung sama yang tadi gue bilang nih, teori gue bro. Pernyataan yang dikeluarkan oleh saksi yang melihatnya kebanyakan mendeskripsikan kondisi kereta yang sama. Kereta kuno yang memiliki 3 gerbong tanpa masinis dan semua jendelanya tertutup gorden. Oh, udah diturunin ya gue di Meksiko semuanya. Makanya nggak ada masinis, gue udah ditutup semua kosong soalnya. Apa jangan-jangan kalau mau balik ke Itali, kalau ditarik garis harus lewat Rusia, India, Jerman, Romania lagi, Riz. Gak bisa langsung, Riz, dari Meksiko. Maksudnya kasihan pasiennya turun jadi gila aja. Anjir. Iya gila. Tapi ya dilihat dari banyaknya negara ini sumbernya dari mana aja. Tapi Iya, mungkin kalau misalnya dilihat banyak negara gitu ya, atau mungkin bener kejadian gitu ada cerita-cerita kereta ngilang gitu loh. Cuma belum tahu bener atau enggak nih. Beneran itu ngilang atau enggak. Cuma ceritanya ada nih tersebar. Iya. Cerita mistis gitu. Mungkin jadi tersebar ke seluruh dunia kali. Wah, gue pernah denger nih cerita di Itali ada kereta setan gitu-gitu. Bentuknya gini-gini 3 gerbong. Terus mungkin di negara lain tuh ada yang lihat nih kayak si Piotr gini agak halu gitu mungkin kan. Kok yang lihat kereta tapi nggak ada suaranya gitu-gitu. Mungkin jadi kereta Zanetti gitu-gitu kali ya. Iya. Pasti kalau maksudnya cerita menyebar pasti banyak yang percaya juga, Riz. Iya. Apalagi zaman dulu ya. Iya. Iya lebih gampang orang percaya kan zaman dulu. Gimana bro? Sebelum gue masuk ke science deh kita Sudah, gitu, ngobrol bro. dulu lah. Seru sih tapi menurut gue ini ceritanya. Seru. Tapi teorinya
mantep sih ya. Bumbu ini bumbu aja sebenarnya nih. Tiga cerita tambahan ini bumbu aja. Yang apalagi yang dimasukin ke rumah sakit jiwa nih, kalau beneran sih ya Ih, masuk akal mereka gue dimasukin biksu karena sih. nggak ada yang percaya sama ceritanya, Bim. Gue dari Itali, wah nih orang gila nih, udah masukin rumah sakit jiwa dah. Iya kan? Gue biksu juga sih. Masalahnya sampai ditaruh di ini, dikira iblis, bro. Iya loh, maksudnya kan biksu tenang lah ya, tenang. Kalau ngelihat sesuatu pasti pakai dipikir dulu. Ini langsung. Ya oke deh. Kalau kita balik ke Zanetti lagi ya, ini gue ada teori sainsnya sih, gue lupa ya, tapi dapat dari mana ya? Antara pokoknya dari sumbernya juga masih kurang jelas juga sih ya. Tapi ada satu teori sainsnya yang dia bilang, ini kalau gue salah koreksi gitu. Jadi kereta itu kan menggunakan magnet juga ya. Gitu, tapi dia nggak menggunakan magnet bumi gitu, dia menggunakan magnet apa gitu, magnetnya sendiri lah gitu, untuk kayak magnet buatan gitulah, yang akhirnya gue lupa ada antara gesekan atau apa antara magnet bumi sama magnetnya dia tuh di beberapa titik itu semakin kuat dan semakin kuat, yang akhirnya menimbulkan apa ya, ruang dan waktu tuh semakin pecah gitu loh. Pokoknya kayak apa ya, mungkin gue nggak ngerti lah intinya. Semakin tiba-tiba keluar black hole atau apa yang ya itu tembus ruang dan waktu, dan katanya tuh karena kan magnet bumi kan inti kan cuma satu ya, magnet cuma satu kan di tengah gitu loh. Nah magnet-magnet buatan ini tuh ada satu titik di mana tuh kayak bisa nyambung gitu loh, karena di setiap dunia kan pasti punya kereta juga kan, gitu. Nah itu nyambung tuh, titiknya satu magnet bumi gitu loh. Nah itu mungkin apalah kita nggak tahu ya. Ya kan. Nyambung masuk ke nyambung. Wih, magnet ini ke sini, ini ke sini gitu. Gue kira sains beneran ya. Ternyata masih teori liar aja. Kayaknya memang tidak ada sumber kredit. Enggak, gue kira anjir. ada penjelasan sains apa gitu, keretanya sebenarnya keluar cuma tertutup uap atau apa, jadi Kabut, orang-orang ada nggak bisa kabut ngeliat. gitu ya, ada kabut ya. Atau suaranya diredam oleh longsor salju apa gitu. Ternyata black hole anjing. Magnet bertabrakan menghasilkan black hole. Stephen Hawking langsung bingung Stephen anjir. Hawking kayaknya palanya langsung balik lagi ke kanan aja. Udah meninggal ya. Iya kan ya? Iya. Aduh, maaf. Ya, balik lagi lanjut ke Zanetti. Jadi gimana bro? Kayaknya sainsnya jadi mitos juga. Iya, jadi bumbu. Aduh, gila, padahal gue udah berusaha nyari bro. Gak apa-apa. Penjelasan, gila. Film lumayan lah. Lumayan. Jadi untuk yang apa? Yang suka kayak time travel gitu jadi makin ini tuh, makin sange. Dengar penjelasan black hole aja. Ya, tapi masuk akal gak sih? Gak tahu sih gue, magnetnya inti bumi cuma satu. Nggak tahu gue, itu nggak ada teorinya juga Iya sih. Magnet bisa menghasilkan black hole anjir. Kok kita anggap aja deh, kita anggap cerita ini tuh beneran ada. Zanetti tuh beneran bisa. Apa Nggak yang bisa sih. possible Nggak untuk ada. lu gak keluar dari terowongan? Nggak bisa anjir. Gak mungkin sih. Atau nggak bisa, ada saksinya banyak. Tadi gue mikir di ini kayak apa sih namanya, dibuat-buat gitu loh, seakan-akan kereta itu menghilang sama orang dalam. Pemerintah atau apa Iya, gitu ya. sama yang bikin gitu biar rame atau apa ceritanya. Anjir, Cuma banyak belok. saksinya. Enggak, jadi dimasukin di terowongan terus udah bilangnya ayo kita masuk ke dalam sama pihak-pihak berwajib. Terus mereka pura-pura nyari gitu, terus bilangnya nggak ada di dalam. Tapi saksinya lumayan banyak anjir. Itu Susah juga. karena menurut gue nggak semua orang bisa ikut investigasinya kan. Ini paling masuk akal ya buat gue ya. Gue juga tadi sempat mikir gitu. Jadi keretanya tuh melambat tuh bener nih, dua orang ini kabut bener gitu, dan pas dua orang ini lompat kejedot dan lain sebagainya ya, pingsan Atau gitu. digebuk pas jatuh. Nah akhirnya yang diinvestigasi yang masuk tuh ya udah, karena orang kaya semua kan. Gitu, apa bisa jadi perampokan dan lain sebagainya gitu. Ya keretanya dipretelin. Pretelin aja. Jadi bajing loncat atau gimana, gue nggak tahu ya, yang kayak gitu maksud Susah gue. sih, ini nggak ada logiknya anjir. Susah, Tiba-tiba anjir. menghilang di sekejap gitu. Iyalah, maksudnya kan kalau keretanya masuk pada nungguin, berarti ada yang di ujung satunya lagi kan. Iya. Pasti kalau udah nggak keluar ngeliat ke dalam-dalam gitu sih. Tapi mungkin 800 meter nggak kelihatan lah di terowongan kalau nggak ada lampu ya. Ya lampunya dimati pasti, lampu Zanettinya. Iya, maksudnya pasti kayaknya kalau dia ngelongok kagak kelihatan, David harus masuk ke dalam. Harus nyari gitu. Dan mungkin mereka takut kali ya, takut tahu-tahu keluar lagi. Iya. Nah, tapi cerita Meksiko dan lain sebagainya berarti udah muncul duluan dong sebelum kereta Zanetti. Apa buminya ketika kereta Zanetti hilang? Ya kan? Ini kan masa lalu nih, Biksu sama ini kan. Ya kalau berdasarkan cerita ini udah ada. Terus baru dikaitin ketika
Zanetti Zanetti hilang. hilang. Oke. Iya. Ternyata iya. zaman dulu ada loh kereta pernah di zaman apa? Oh Zaman iya, kuda. 104 orang juga gitu ya dan sebagainya gitu ya. Iya, kayaknya itu dicocok logi dah kayak. Iya. Oh iya, waktu itu yang datang 104 loh. Gue 102, enggak deh kayaknya 4 gitu ya. Iya itu kalau seandainya itu kereta ini bener ada paling itu sih perampokan di dalam sih. Gitu Iya. atau terowongannya emang bisa belok. Mungkin kali. Karena susah banget. Anjir kalau Tapi itu terowongannya kan setahu gue kan alami terus dibikin terowongan kan. Iya. Kayak dari gunung terus dibolongin gitu kan. Hmm. Kayaknya kalau bikin agak susah juga sih ya. Bikin jalan rahasia maksudnya. menembus gunung juga kan kalau mau buat kan. Iya. Iya. Kalau gue sih mikirnya lebih ke tadi sih kayak berita buatan gitu loh. Kayak, kereta Zanetti hilang biar dapat apa sih namanya popularity gitu lah. Yang masuk akal di gue ya Iya sejauh sih. ini. Oke. Mungkin keretanya berhenti di tengah Ditutup. ya kan. Iya terus pura-puranya hilang terus jadi berita dah tuh Bisa juga sih. buat media. Meskipun itu menurut gue juga masih nggak masuk akal anjir. Orang-orang di dalamnya ada 100 orang pasti kan punya keluarga tuh. Masa hilang gitu aja kalau Iya. masih hidup gitu. Nggak ada maksudnya Maksudnya nggak ada detail-detail lagi. Gini loh Bim. Fet, 1911 ya, 1911. Mungkin kamera tuh setahu gue udah ada deh 1911 tuh harusnya udah ada. Film 1920-an aja udah ada muncul film kan? Oh iya. Iya kan 1920-an dan masa nggak ada sih anak keluarganya yang diwawancarain yang dapat detail media konsumsi gitu loh. Iya benar-benar. Iya kan? Artikel koran deh. Harusnya ada lah artikel koran. Ini Iya. gue cari sih kagak ada ya. Ya tadi dari Nick. Kayak gue kalau baca di situ meragukan juga. Iya. Iyalah. Udah Iya. ada bro kamera. Cuma masih ribet kali ya. Iya, Cuma harusnya tapi pasti ada sih. pasti ada Kalau Is, apalagi kejadian dokumentasinya. gede kayak gitu. Iya, kereta mahal lagi kan. Mhm. Yang kayak gitu harusnya ada gitu dan ya kita udah memaksakan kalau kereta ini beneran ada ya paling di dalam ya Iya paling di dalam sih. Iya. Benar kata Faris sih. gitu. Tapi Kalau nggak mungkin kayak promosi apa gitu ya. Cuma orang ada yang anggap serius kan biasa ada tuh kayak gitu tuh. Oh cuma Kayak- cerita-cerita doang. Enggak awalnya mereka kayak ngelakuin misalkan sulap nih. Ini Heeh. mau sulap nih sebenarnya nih kereta Zanetti ada acaranya pesulap terkenal. Oh. Cuma ada beberapa orang yang anggap itu serius. Kan biasanya ada tuh. Dikira hilang beneran. Mungkin sih. iya. Tapi Terus jadinya kesebarnya ya malah jadi kereta hantu iya, anjir. konspirasi. Kalau dari gue pribadi ya, kita balik lagi ke cerita kereta Zanetti ini cerita yang menarik. Gue suka banget sih cerita-cerita plot twist gini gitu. Mhm. Cerita-cerita yang punya mitos gitu ya, yang akhirnya banyak banget hal-hal yang bisa kita kaitin. Mhm. Teori-teorinya juga liar banget, gue suka gitu. Tapi secara keseluruhan sebagai kita opini tengah malam yang ngebahas konspirasi ya, dengan bermain di mata terbuka gitu ya, dan kita mencoba kalau emang nggak masuk akal gitu. Iya. Dan menurut gue ini kayak cerita yang dibuat sih, Iya, ini urban legend sih. urban legend. Susah sih kayak kalau Urban legend kalau ini. buat beneran terjadi. Masa nggak ada apa tiba-tiba ngilang. Yoi. Yes. Harusnya Ini ada urban minimal jejaknya lah kayak gesekan atau apa kan berarti itu beneran lewat gitu Iya. kan. Gitu. Lu juga sama berdua? Gue juga menyimpulkan dari awal gue nulis juga udah gue simpulkan sebagai urban legend. Iya. Cuma nih cerita urban legend yang seru sih, mantep. Yes, seru-seru. Yes, kita sepakat ya ini adalah urban legend juga gitu, dan kereta Zanetti ya menarik. Tema yang menarik banget gitu mungkin. Dan seru juga buat diskusi sebenarnya. Yes, sangat seru deh. Tadi kita diskusi sampai ketawa-tawa ya. Gitu karena emang banyak yang bisa diskusiin gitu. Berarti ini Budi Badut nggak boleh komennya kereta Zanetti nih, harus pakai opininya dia nih. Iyalah, coba apa opini Anda? Kenapa gitu. Anda mau nge-spam demi cerita urban legend? Nah, ini? Iya, kenapa? Apakah Anda keturunan Sanjino ini Iya, juga ya, kita nggak jangan tahu dia. gitu kan. Yang ikutan lompat gitu. Jangan dia arwah. Arwah arwah kata Zanetti anjing. Biar biar tenang. Biar tenang aja. Gue serem. Kali ini kata Zanetti lewat Indo kali ya, Pat. Ya kan Iya. lagi komen anjing bangsana aja. anjing. Terkomen lagi. Terima kasih ya Bang, ceritaku sudah diangkat. Thank you Bang, sekarang gue udah hidup dengan tenang ya. Kalau kayak gitu dari gue Opini Tengah Malam wakilin, thank you semuanya. Selamat tahun baru. Jangan lupa juga follow sosial medianya Opini Tengah Malam, ada di Instagram, TikTok, dan Twitter tentunya. Website kunjungin, YouTube, subscribe juga, view, share, dan like juga. Mm-mm. Segitu dari Opini Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.